Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah iktikaf, shaimun dan shaimat di Masjid UI rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita sebagai hamba Allah yang sangat banyak nikmat diberikan kepada kita, selayaknya dan sepantas dan sewajibnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai dan selalu bersyukur. Salawat juga salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya, selalu mendawamkan salawat atasnya, sehingga kelak di yaumil hisab kita mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimakumullah, kajian iktikaf pada malam ke-29 ini sengaja mengambil tema bertahan untuk menyerang, memaknai ayat Quran dengan spirit Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ke-29 artinya kemungkinan dan insya Allah sahur kali ini atau itikaf kali ini di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah termasuk yang terakhir. Sebenarnya mudah bagi kita untuk mengukur kualitas dan kuantitas ibadah kita selama Ramadan ini. Dari pertama hari atau di hari pertama bulan Ramadan sampai hari ini, itu mudah bagi kita untuk mengukur kualitas maupun kuantitas ibadah. Apakah mengalami kenaikan secara signifikan atau sebaliknya, atau stuck di situ-situ saja. Tentu Ramadan dengan format seperti madrasah ini membuat kita menjadi seorang peserta didik yang kira-kira setelah madrasah ini, dengan nilai yang kita dapat selama 1 bulan kita melakukan banyak pembelajaran, latihan ibadah, kemudian kita berevaluasi apakah kita termasuk yang lulus, sehingga kalau lulus kita mempunyai bekal untuk berjalan di 11 bulan ke depan. Selanjutnya, kenapa saya mengambil tema bertahan untuk menyerang? Puasa atau di dalam bahasa Arab itu as-saum. As-saumu artinya adalah al-imsaku. Al-imsaku artinya bertahan. Jadi selama kita melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya bulan Ramadan, intinya ibadah puasa di momen apapun itu, kita sebenarnya sedang bertahan.
Kalau kita melihat atau mengkaji tentang strategi peperangan misalnya antara dua kelompok atau lebih, biasanya dan seharusnya ada masa untuk bertahan. Sebaliknya ada juga masa atau waktu untuk menyerang. Jadi kalau dalam peperangan tidak mungkin juga seluruh waktunya itu dihabiskan untuk bertahan. Ada kalanya juga melakukan penyerangan. Lalu konteksnya dengan puasa Ramadan ini, apa atau kapan dan bagaimana yang dimaksud setelah bertahan kemudian kita melakukan penyerangan? Kita bertahan dari azan subuh sampai menjelang azan maghrib selama 30, kurang lebih 30 hari, itu selama 1 bulan. Kemudian kapan kita melaksanakan atau melakukan penyerangan? Tidak mungkin atau tidak seharusnya juga kita bertahan terus. Kalau sudah ada modal yang kita dapati, sudah memiliki senjata yang ampuh, tentu kita sanggup untuk bertahan. Tentu kita sanggup untuk menyerang. Karena cukup pertahanan kita. Cukup pertahanan kita sampai kita menghasilkan banyak kekuatan, baik itu senjata maupun amunisi, dan kita sudah saatnya untuk melakukan penyerangan kalau pertahanan kita itu berhasil. Kalau pertahanan kita berhasil. Lalu bagaimana pertahanan yang kita lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini? Karena pada dasarnya prinsip utama dalam puasa itu adalah tadi as-shaum wal imsak. Puasa itu adalah melakukan pertahanan. Kemudian kita akan memaknai ayat-ayat Al-Quran dengan spirit Ramadan. Ada ayat yang lafaznya itu khusus, ada yang ayat lafaznya itu umum. Ya, kalau khusus tentu kita pasti atau tujuannya adalah dalam kaitannya ibadah puasa. Tapi ada yang lafaznya umum, lafaznya khusus tapi kita tarik menjadi umum. Itu juga bisa kita jadikan pedoman, karena dalam konsep usul fiqh itu ada al-ibratu li umumil lafzi. Ibrah itu bisa cari dari lafaz yang umum. Baik, ada beberapa ayat yang terkait dan kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Sebelum kita sampai ke ayat-ayat tersebut, kita juga harus tahu tentang puasa, substansi puasa itu sendiri. Puasa itu adalah ibadah batin. Ibadah yang benar-benar kita yang tahu. Artinya begini, ibadah puasa ini bisa saja kita mengaku-ngaku puasa, kemudian di luar atau di belakang orang kita tidak puasa. Tetap orang itu tahunya kita puasa. Terlalu mudah bagi kita untuk mengaku-ngaku sebagai atau sedang berpuasa tetapi tidak melaksanakan puasa. Terlalu mudah, ya, sangat mudah. Apalagi kalau tinggal di negara yang minoritas Muslim. Di sini saja kita mudah kalau untuk mengaku-ngaku berpuasa tapi kemudian tidak berpuasa. Puasa adalah jalan pintas untuk mencapai hakikat sekaligus mensucikan hati, jiwa, sujud dan tunduk pada Tuhan. Ya. Karena dia adalah puasa batin, jadi sebenarnya dia ini jalannya itu adalah jalan pintas antara kita dengan Tuhan. Kita yang tahu, hati kita yang tahu. Ya. Jadi ada unsur batin di situ yang tidak terlihat, dan itu adalah jalan yang mulus dan jalan besar, jalan yang singkat untuk menuju hakikat atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis, berpuasalah kamu akan sehat. Fasu
sumu fasihu, berpuasalah kamu, kemudian kamu akan menjadi sehat. Kemudian hadis lagi menyebutkan puasa adalah perisai dari penyakit. Mungkin atau sebagian besar kita merasakan tentang kebenaran hadis ini. Ya. Kalau dipikir-pikir, puasa itu kan jelas waktu, kalau khususnya di bulan Ramadan selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ini, paling tidak jam tidur atau jam istirahat kita menjadi singkat. Itu sudah jelas itu. Ya. Tetapi kalau di hari di luar bulan Ramadan atau sedang tidak puasa, kita tidurnya lambat, kemudian bangunnya terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan waktu ideal orang tidur, di hari biasa itu biasanya lemas, ya, sangat lemas, ya, bahkan dibalas dengan tidur seharian aja nggak terbalas tidur yang semalam yang cuman sedikit itu, yang cuman berapa jam misalnya. Biasanya seperti itu, paling tidak itu yang saya rasakan. Tetapi di bulan atau ketika kita menjalankan ibadah puasa, ada iktikaf, qiyamul lail, ya, itu jelas menyita waktu istirahat kita. Tapi coba rasakan, setelah sholat subuh kemudian walaupun semalamnya itu tidur 1 jam atau 2 jam, bahkan atau tidak tidur sekalian, kemudian setelah sholat subuh misalnya tidur atau istirahat sebentar, bangun-bangun langsung segar lagi, ya. Artinya memang ada motorik dalam tubuh ini yang ketika puasa itu betul-betul dia menjaga, apa ya, mungkin istilah kedokteran lebih banyak yang tahu tentang bagaimana khasiat atau kekhususan dari puasa ini. Artinya kesehatan jasmani membawa pada keselamatan dari siksa neraka. Karena dengan puasa tadi kita menjadi sehat sesuai dengan hadis tadi, ya. Setelah itu, ya, puasa di tengah-tengahnya adalah sehat dan di ujungnya adalah surga. Berarti perantara antara manusia, ya, dengan surga itu adalah kesehatan. Nah, untuk sehat ini ada puasa. Dianjurkan untuk berpuasa. Artinya kesehatan jasmani membawa pada keselamatan dari siksa neraka. Dan hadis yang menyebutkan bahwasanya puasalah kamu karena puasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat, ya. Itu bisa dibuktikan oleh orang yang melakukan puasa. Kemudian hadis qudsi yang ini juga bisa kita asumsikan akhirnya kalau memang puasa ini adalah ibadah batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana adzibih. Ini juga seluruh ibadah yang dilakukan oleh anak Adam pahalanya semua untuk dia. Untuk anak Adam itu, kecuali satu ibadah yang untukku. Apa itu? Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikannya langsung, dan aku yang akan memberikan balasannya langsung pada orang yang melakukan puasa tersebut. Ini jelas jalan lebar antara makhluk dengan kholiknya melalui ibadah puasa. Ibadah yang lain semua pahalanya teruntuk baginya, tapi puasa untukku, kata Allah. Kullu amal ibni adama lahu illa siyam, kecuali puasa. Ditambah lagi puasa ini ada niat yang harus dilakukan pada malam hari atau paling tidak sebelum mulai puasa, ya. Bahkan ada beberapa pendapat ulama, ya, niat ini memang wajib dilafazkan lebih kepada ikhtilafnya itu lebih kepada kapan, tetapi intinya pada malam hari, artinya sebelum kita berpuasa,
Ya, ada yang menyebutkan harus pada malam hari, ada yang menyebutkan juga pendapat ya sebelum kita mulai puasa, artinya sebelum azan subuh. Artinya lafaz ini, artinya niat ini harus diucapkan, dan itu di malam hari. Ya, karena puasanya di siang hari. Jadi menambah yakinlah kita bahwa puasa ini adalah ibadah batin yang benar-benar antara kita dengan Tuhan, hubungannya antara kita dengan Tuhan. Kemudian dari puasa ini adalah ibadah batin, ditambah lagi pandangan para sufi. Para sufi ini kita tahu adalah kaum esoterik, ya. Dia lebih kepada unsur batin. Mereka juga, kaum sufi ini juga menyimpulkan bahwasanya bahwa saya berpuasa bukan untuk mendapatkan surga dan bebas dari neraka, melainkan karena rasa cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada yang dicintai, dan karena Tuhanku memerintahkan, maka aku memperhatikan hal ini. Seperti hadis qudsi tadi, ya, betapa cintanya Allah dengan makhluknya dan yang sedang melakukan ibadah puasa, ya, sampai Allah bilang sesungguhnya puasanya itu untukku, kata Allah. Puasa orang yang tadi melakukan, yang seorang muslim sedang melakukan puasa itu untukku, mereka persembahkan untukku sebenarnya. Jadi kalau begitu, menurut pandangan sufi tadi, bahwa ketika kita berpuasa bukan sekedar untuk mendapatkan surga dan bebas dari neraka, tapi karena Tuhan begitu cinta kepada makhluknya, maka aku berada di situ. Aku adalah termasuk dari makhluk itu yang begitu Tuhan mencintai. Semoga yang dicintai Tuhan itu adalah aku, karena aku berpuasa. Maka aku, karena Allah memerintahkan, maka aku pun memperhatikan atau menjalankan hal tersebut. Kembali kita kepada tema yang di awal tentang pertahanan dalam puasa. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, penggalan salah satu ayatnya itu, inna angkaral aswati la sautil hamir. Ini ketika Luqman menasihati anaknya, jangan berjalan terlalu sombong, kemudian rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu adalah suara keledai. Pertanyaan selanjutnya, kenapa keledai? Kenapa keledai seburuk-buruknya suara? Bukankah di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya semua binatang bersuara itu sebenarnya mereka sedang bertasbih kepadaku. Lalu kenapa menggunakan keledai sebagai seburuk-buruknya suara? Banyak tafsir yang menyebutkan kenapa keledai. Tafsir yang menyebutkan kenapa keledai disebut sebagai seburuk-buruknya suara, karena keledai meringkik keras itu hanya dalam dua keadaan. Keledai meringkik sekeras-kerasnya itu hanya dalam dua kondisi. Pertama, ketika dia lapar. Kedua, ketika dia kawin atau memuaskan nafsunya. Dua kondisi tadi adalah simbol dari nafsu yang dominan dalam diri manusia. Perut, syahwat. Dua nafsu itulah yang paling dominan dalam diri manusia, dan dua nafsu itulah yang ditunjukkan oleh keledai dengan suaranya yang meringkik keras. Lalu hubungannya dengan puasa apa? Puasa, dua hal atau dua nafsu yang paling dominan tadi justru ditahan, justru dibendung selama kita berpuasa.
Dua nafsu yang paling dominan tadi, makan, minum, kemudian nafsu biologis, itulah yang ketika ibadah puasa, dua hal itu yang ditahan. Jadi pertahanan dalam puasa ini salah satunya ini. Kalau kita berhasil melakukan pertahanan, tentu banyak pertahanan-pertahanan yang lain. Menahan nafsu, terus menerus bertahan dari azan subuh hingga azan maghrib secara syariah. Jangan sampai kita cepat atau jangan sampai kita menjadi batal secara fikih. Kemudian setelah syariah, kita bertahan syariah. Kemudian juga menghindari batal, itu juga pertahanan secara fikih. Kemudian secara akhlak juga. Terus menerus bertahan agar tidak menggunjing, tidak berdusta, tidak menyakiti hati orang lain. Artinya kita diangkat dari orang yang berfikih menjadi orang yang berbudi luhur. Ada 3 fase di situ ketika dalam 3 fase pertahanan dalam satu waktu. Jadi lebih tepat bukan fase, tapi 3 pertahanan dalam satu waktu. Pertahanan secara syariah, kita menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama bulan puasa. Kemudian kita juga tidak melakukan itu supaya tidak batal. Jadi kita melakukan pertahanan fikih. Kemudian kita juga melakukan pertahanan akhlak untuk tidak menggunjing, berbohong, berdosa, gosip, gibah dan lain sebagainya. Jadi dalam pertahanan puasa ini ada fikih, ada akhlak, dan ujungnya ada batin. Itu antara kita dengan Tuhan lagi. Dan di hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa itu adalah pertahanan. Puasa itu adalah pertahanan, artinya ketika kita tidak puasa berarti kita boleh menyerang. Masa bertahan terus? Nah, inilah tadi yang saya sampaikan, bertahan untuk menyerang. Kalau kita berhasil di dalam madrasah Ramadan ini melakukan pertahanan, berarti kita sudah memiliki senjata yang kuat, memiliki amunisi yang kuat untuk melakukan penyerangan di 11 bulan ke depan. Apa yang kita menyerang, apa kita 11 bulan ke depan? Menyerang dari setiap godaan setan dan iblis yang mengalir dalam darah kita. Godaannya setiap saat, bertahap setiap saat dan kapan saja. Dengan kekuatan pertahanan yang sudah kita lakukan, dan insya Allah berhasil selama bulan Ramadan itu, dengan kekuatan dan senjata itulah kita menyerang dari setiap godaan-godaan itu. Karena seperti halnya strategi perang, tidak selamanya kita terus bertahan. Ada kalanya juga kita diminta dan dituntut untuk melakukan penyerangan. Dan pertahanan kita susun selama bulan Ramadan ini. Masih ada esok, kita tutup pertahanan kita dengan di sisa-sisa di bulan Ramadan ini dengan kekuatan, dengan senjata dan amunisi yang kuat. Karena pada dasarnya puasa itu tadi saya sebutkan dalam bahwasanya as-shaum wal imsak, puasa adalah pertahanan. Memang kita selama ini bertahan terus bertahan selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah atau kalian itu mintalah pertolongan melalui sabar dan sholat. Kalau sholat sih kelihatan ya, maksudnya praktik yang terlihat. Sabar ini gimana? Ya, makanya ada beberapa mufasir, banyak ulama yang menafsirkan bahwasanya sabar di sini maksudnya adalah puasa. Jadi mintalah pertolongan melalui puasa dan sholat. Jadi banyak ulama dan mufasir yang mengartikan sabar di sini, karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Puasa itu adalah betul-betul kita berlatih untuk bersabar. Jadi puasa itu adalah media kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala selain salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah, kalau makna yang kita pahami atau kita kenal sampai hari ini, mintalah pertolongan melalui sabar dan salat. Tapi penafsiran dan banyak ulama yang menyebutkan mintalah pertolongan melalui puasa dan sholat, karena sabar yang dimaksud di situ adalah
sholat. Kemudian terkait ini juga dengan pertahanan melakukan penyerangan. Puasa dalam naskah sufi, Abu Thalib Maki memaknai ayat tolonglah dalam sabar dan sholat. Nah, tadi ayat tadi Al-Baqarah 54, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat sebagai berikut. Sabar artinya puasa, dan Rasulullah menyebut Ramadan sebagai kota kesabaran karena sabar adalah penjara jiwa. Rasulullah SAW menyebut Ramadan sebagai bulan kesabaran karena kesabaran adalah menahan keinginan serta menjaga dan memperkuatnya sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian juga seorang sufi Ainul Qudrat Hamadani berikut ini dengan interpretasi yang lengkap dari hadis As-Shaum Jinnah, bahwasanya puasa itu adalah perisai. Ia mengatakan ambil perisai dan senjata puasa, kadang puasa dan kadang berbuka puasa. Maksudnya ketika kita sedang berpuasa berarti kita mempersiapkan senjata, ketika kita tidak berpuasa itu kita sudah waktunya untuk menyerang dengan persediaan senjata yang sudah kita miliki. Kalau itu dianggap selama bulan Ramadan ini berarti pertahanan kita sudah cukup, dan kalau kita berhasil melakukan pertahanan berarti kita bisa menyerang untuk 11 bulan ke depan. Kemudian ayat-ayat ya, subtema dari tema besar pada kajian etika malam hari ini, ayat-ayat dengan spirit Ramadan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 21, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini adalah perintah pertama dalam mushaf Al-Quran kepada manusia supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 21 ini adalah perintah pertama Allah kepada manusia seluruhnya untuk menghamba kepadanya, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, supaya diharapkan nanti supaya kamu dengan beribadah kepada Allah kamu menjadi atau kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi output output untuk menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya melalui ibadah puasa. Semua ibadah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya puasa untuk menjadikan orang bertakwa, tapi semua ibadah. Dan semua manusia memiliki kewajiban atas perintah ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebutkan ini adalah ya ayuhan nas, baik itu mukmin, musyrik, semuanya wajib menyembah atau beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat surat Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, serta orang-orang yang banyak beristighfar pada akhir malam. Kita mungkin tidak terlalu ngeh atau tidak terlalu fokus dengan kondisi yang dimau dalam ayat ini. Sebenarnya kita selama 1 bulan ini, dan hampir dipastikan insya Allah kita bangun di akhir malam. Di akhir malam itu adalah ya di waktu di mana ketika orang meminta ampun, di waktu itu dia termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Termasuk ciri-ciri orang yang soleh dan bertakwa adalah orang-orang yang meminta ampun pada akhir malam. Akhir malam berarti menjelang fajar, dan itu disebut sebagai bil ashar, waktu sahur. Selama 1 bulan ini kita hampir dipastikan bangun di penghujung malam itu untuk melakukan sahur. Nah, di waktu itu pula sebenarnya kita, jika ingin dimasukkan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Jadi selama 1 bulan ini kemarin, hampir 1 bulan kita bangun, paling tidak kita melafazkan kalimat istighfar,
bisa saja minta astaghfirullahalazim, atau bisa juga doa kafaratul majlis, itu juga istighfar, atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini sangat dianjurkan ya, karena banyak riwayat bagaimana sahabat itu berhenti sholat malam, kemudian ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Maulaya, apakah waktu sahur sudah sampai? Ya, kata Rasulullah. Kemudian dia berhenti sholat malamnya, langsung melakukan istighfar, membaca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubillahi min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min ni'matika alayya wa a'udzubika min dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau yang paling pendek sekalipun astaghfirullahalazim juga, atau intinya kalimat istighfar, karena bisa sekali dua kali paling tidak di waktu penghujung malam itu mendekati fajar, kita melafazkan atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini senada dengan surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan pada Allah. Dan ini termasuk ciri-ciri orang takwa, ya, meminta ampun kepada Allah di penghujung malam atau di waktu sahur. Sahur itu dalam bahasa Arab penghujung malam, ya. Sahrun bentuk jamaknya ashar, ya. Kalau kita makan di waktu sahur berarti artinya makan sahur, makan di waktu sahur, makan di waktu penghujung malam. Penghujung malam mendekati fajar. Kita menyambung dengan ayat selanjutnya di Al-Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kurang, yang bertakwa. Kenapa dalam Al-Quran itu selalu untuk maghfirah, untuk meminta ampunan itu selalu ada kata bergegaslah. Cepat-cepatlah kalian, bergegaslah, ya, cepat-cepat meminta ampun. Karena sebenarnya kita itu ada dua hal sebenarnya kenapa kita harus bergegas. Pertama, kita ini sedang adu pacu dengan ajal kita. Kita ini saling duluan dengan ajal kita. Yang kedua, kesempatan supaya tidak hilang. Kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan selalu sari'u ila maghfiratin, bergegaslah kalian untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena tadi yang saya sampaikan, kita ini sedang berpacu dengan ajal kita. Yang kedua, kita juga takut kehilangan kesempatan. Belum tentu apa yang kita lakukan hari ini bisa besok kita lakukan, atau belum tentu yang saat ini kita lakukan nanti bisa kita lakukan, ya. Karena kita sebenarnya sedang adu pacu dengan ajal kita. Dan bersegeralah meminta ampun. Dan selalu di ayat ini, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, untuk minta ampun itu, untuk meminta ampun selalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata bergegaslah, wasari'u, bercepatlah, ya, cepatlah minta ampun. Karena bahwasanya minta ampunlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, karena sesungguhnya surga itu luasnya seperti langit dan bumi, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Masa ya luas surga yang sebesar itu tidak ada satu kafling pun disediakan untuk kita. Seluas itu surga, masa kita tidak dapat sedikit saja di situ? Seluas disebutkan arduhas wa jannatin arduha, dan surga itu luasnya seluas samawati wal ard, langit dan bumi. Kita yang sekecil ini, yang selemah ini, masa tidak mau dapat, atau masa tidak bisa dapat kapling sedikit saja dari luasnya surga itu. Makanya kita harus Allah memerintahkan kita untuk bergegas dan cepat-cepat meminta ampun kepadanya.
Kemudian ayat selanjutnya atau di dalam surat yang lain ini masih terkait dengan spirit Ramadan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, kaitkan dengan ibadah puasa. Sungguh ibadah puasa itu adalah alat sebagai mengontrol kita, juga mengontrol masalah makanan. Allah mengingatkan kita untuk makanlah makanan yang pertama itu harus halal, kedua dia harus thayyib. Kalau begitu urusan makanan ini bukan urusan sepele. Allah memerintahkan kita untuk makan. Boleh kalian makan semua yang ada di dunia ini, yang tersedia, tapi dengan syarat dia harus halal dan thayyib. Berarti urusan makanan bukan urusan sepele. Ditambung lagi dengan wala tatabi khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kalau kita gagal dalam urusan makanan, berarti langkah pertama kita gagal. Sementara langkah pertama itu adalah langkah yang paling penting dari langkah-langkah tadi. Jadi kamu kalau gagal saja dalam urusan makan, kamu akan mengikuti langkah-langkah setan. Begitu firman Allah dalam banyak tafsir. Kalau begitu, kalau kita gagal saja dalam urusan makanan, berarti langkah pertama kita sudah gagal. Dan urusan makanan ternyata bukan urusan sepele. Bukankah leluhur kita, bukankah nenek moyang kita, ketika mereka dulu berada di surga, Adam dan Hawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada keduanya, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, seluruh yang ada di surga ini terserah kamu mau makan anasyitum, katanya haitsu syi'tuma, terserah kamu, tapi jangan sekali-kali kamu dekati satu pohon ini. Ujian pertama yang dilakukan atau ujian pertama yang diujikan kepada Nabi Adam dan Hawa itu masalah makanan. Untuk ujian pertama yang dijalani oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu masalah makanan. Faktanya gagal. Faktanya terlempar, terusir dan turun dari surga karena soal makanan. Karena tidak berhasil menahan perintah atau menaati perintah Allah untuk tidak makan dari pohon ini. Faktanya gagal. Faktanya turun, terlempar dari surga karena masalah makanan. Jadi ternyata peringatan Allah Subhanahu wa taala tadi ya untuk kita supaya berhati-hati dalam urusan makanan. Dan karena kalau gagal di situ berarti itu langkah pertama sudah gagal dan kita akan mengikuti langkah-langkah setan berikutnya. Di ayat sebelumnya yang saya bacakan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu ya adalah musuh yang nyata. Langkah-langkah berarti itu setan itu dia akan berfase-fase ya menggoda kita. Dia akan terus bertahap-tahap menggoda kita. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Jadi kalau ada yang nyata, ada juga yang gak nyata kalau begitu. Nah setan aja dengan begitunya sudah kita Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai musuh yang nyata. Ya bagaimana dengan yang tidak nyata? Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjut lagi ini dengan surat. Jadi semangat Ramadan tadi ya kita menjadi mengontrol makanan itu menjadikan kita untuk selalu berhati-hati ya. Makanya pertahanan di bulan Ramadan ini perlu memang kita siapkan untuk melakukan penyerangan di 11 bulan ke depan. Nah, ada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ini dalam nama lain disebut sebagai surat Badar. Karena turun pada
saat perang Badar. Intinya tadinya kaum muslimin itu dipersiapkan untuk melawan kafilah dari Syam, kemudian mengambil harta rampasan tanpa tanpa persenjataan, bahkan artinya bisalah untuk menaklukkan kafilah pedagang dari Syam tadi. Tetapi skenario tersebut ternyata Allah menyusun skenario yang lain, memberikan skenario yang lain yaitu menyiapkan atau mendatangkan 1000 kaum musyrikin untuk melawan 300 kaum muslimin ya, pada saat perang Badar. Tentu saat itu kaum muslimin yang ingin dengan mudah menang, karena tadinya nggak siap perang, hanya ingin merampas kemudian menaklukkan kafilah tadi, itu tanpa perangan. Ternyata Allah mendatangkan skenario lain dengan mendatangkan 1000 kaum musyrikin. Akhirnya jumlah kaum muslimin yang 300 tadi harus berhadapan dengan 1000 atau 3 kali lipat kaum musyrikin. Dan tentu saat itu tidak ada persiapan, galau, kemudian panik ya, tapi dengan semangat ya, bisa mengontrol. Dan itu terjadi 17 Ramadan. Perangan Badar itu terjadi di 17 Ramadan 2 Hijriah atau kurang lebih di bulan Maret 623 Masehi. Di bulan Ramadan terjadi perang itu ya, perang Badar, jumlah yang sedikit tadi akhirnya mendapatkan kemenangan dengan semangat, tidak kendor. Nah, kita juga dalam hal ini, dalam puasa ini, kalau kita kaitkan, artinya boleh kita berencana, boleh kita melakukan perencanaan, tapi sebenarnya ada skenario lain yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak sesuai dengan skenario kita, tetap kita harus semangat seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berhadapan dengan bukan yang mereka harapkan, tapi mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi di bulan Ramadan, peperangan itu. Nah, yang terakhir, saya kira terakhir ini ayat di surat An-Nahl 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Secara konteks, ayat ini tentang orang yang sudah melakukan perjanjian, sudah melakukan ikrar, sudah melakukan sumpah bahkan dengan nama Tuhan, kemudian membatalkan janjinya. Secara konteks ayat itu memperingatkan kepada orang-orang seperti itu. Tadi kembali seperti yang saya sampaikan di awal, al-ibratu bi umul bil lafzi, bahwasanya ibrah itu bisa diambil dari lafaz yang umum. Dalam hal ini bisa saja orang yang sudah mempersiapkan ibadah yang cukup lama, misalnya pergi haji atau umrah, itu kan persiapannya tidak mudah dan sebentar. Kemudian setelah melakukan rangkaian-rangkaian ibadah di sana, dan artinya sudah disusun sedemikian rupa ibadah tersebut, diniatkan sedemikian rupa, kemudian dikuatkan seolah ikatan itu sudah kuat, tapi akan menjadi sia-sia kalau nanti kembali dari umroh, kembali dari haji, kembali berbuat maksiat, akan sia-sia semuanya. Jadi sia-sia itu seperti seorang perempuan tadi yang sudah memintal menjadi rapi benang tadi, tenunan tadi yang menjadi kuat, kemudian dicerai-berai kembali, menjadi kusut dan tidak beraturan. Nah, hubungannya dengan Ramadan ini, apa ya upaya usaha yang kita segerakan atau kita lebihkan di bulan Ramadan ini, seperti selalu ingin meluangkan membaca Al-Quran, meluangkan untuk iktikaf, sehingga jam istirahat, jam tidur kita berkurang. Kita melakukan sedekah, kita yang tidak biasa ke masjid untuk sholat jamaah, kemudian karena bulan Ramadan ada sholat tarawih, berjamaah ke masjid, kemudian dilanjutkan dengan tarawih. Artinya semua rangkaian ibadah-ibadah kita yang kita sudah susun di bulan Ramadan ini,
jangan kita buat menjadi sia-sia ketika Ramadan nanti sudah lepas dan sudah melewati kita, yang tinggal berapa saat lagi akan meninggalkan kita. Di 11 bulan ke depan, ikatan yang sudah kita rajut secara kuat tadi, tenunan yang sudah kita susun dengan kuat, itu harus menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di 11 bulan ke depan. Jangan kembali kita tergoda untuk melakukan maksiat, tergoda untuk tidak meluangkan membaca Al-Quran, tergoda untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Ya, godaan-godaan itu artinya akhirnya akan menjadikan atau ikatan yang sudah kita buat sedemikian rupa akan menjadi sia-sia. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ibadah Ramadan yang sudah kita susun dan sudah kuat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, kekuatan kita untuk menjalani ibadah di 11 bulan ke depan. Semoga ya, Ramadan tahun ini semua ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa sedikit dari bulan Ramadan ini masih kita bisa isi dengan ibadah-ibadah yang banyak tentunya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan umur panjang bagi kita sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yakinlah bahwasanya kita sebagai manusia ini sungguh manusia yang sangat lemah, baik software maupun hardware kita itu sangat lemah. Kita tidak pernah bisa mengubah apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan bahkan kita juga tidak bisa mengubah bahkan menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi kita juga tidak pernah tahu ajal kita ini kapan. Kita sedang berpacu dengan ajal kita. Marilah kita raih kesempatan, sama-sama meraih kesempatan untuk selalu beribadah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup untuk kajian malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat tentunya bagi diri saya sendiri, juga bagi jamaah sekalian. Allahumma waffiq lakum turik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penanya Bima ya dari FH, kan kita sedang melakukan pertahanan dan senjata-senjata tadi kita gunakan untuk bertahan. Terus bukankah ketika menyerang itu dengan senjata yang bagaimana lagi? Kira-kira begitu ya? Alurnya kira-kira pertanyaannya seperti itu. Tapi begini, ketika kita bertahan, ya, karena kita kembali ke makna dari puasa tadi. Puasa itu adalah al-imsaku, ya, artinya bertahan. Nah, pada saat bertahan sebenarnya ya, kita belum menggunakan senjata apapun. Orang kita dalam bertahan ya, bertahan dari segala macam serangan, maksudnya serangan nafsu, serangan untuk tidak bergunjing, serangan itu sebenarnya kita belum menggunakan senjata ya, kita sedang bertahan kok ya. Justru kita sedang menyiapkan senjata itu ketika kita bertahan dan belum kita gunakan. Kalau strategi perang itu kan orang bertahan dia belum mengeluarkan semua peralatan perangnya, dia masih bertahan saja. Kalaupun yang dikeluarkan adalah hanya untuk pertahanan saja, ya, bukan untuk menyerang balik, ya, untuk pertahanan. Nah, kalau kita kiaskan atau kondisi yang kira-kira dalam kondisi perang, ya, kemudian kita asumsikan itu adalah ketika seperti bertahan dalam puasa, sama halnya bertahan pada saat orang berperang, ya, pada satu kelompok yang sedang bertahan dari serangan. Kalau kita analogikan dua kondisi tersebut, sebenarnya yang bertahan itu ya kita belum
yang saya sampaikan, belum menggunakan senjata. Justru kita sedang mempersiapkan senjata. Apakah berhasil atau tidak pertahanan kita? Kan sebenarnya intinya itu. Berhasil nggak kita nih pertahanan kita? Selama bulan Ramadan ini yang kita tahan itu berhasil. Nah, kelihatan berhasilnya kapan? Ya. Output dari pertahanan ini itu akan kelihatan kita berhasil atau tidak melakukan pertahanan ketika berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, karena puasa ini adalah ibaratnya sebuah madrasah, ya, support system yang membuat kita yang bisa mendukung kita nanti untuk beribadah dan hidup dengan ibadah yang diridhoi, yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala untuk 11 bulan ke depan. Berarti kita gunakan bagian-bagian ibadah di bulan Ramadan ini sebagai support system untuk 11 bulan ke depan. Nah, salah satunya itulah kita karena memang intinya tadi kita hanya bertahan aja, al-imsak itu benar-benar bertahan ya. Pokoknya tahan aja terus itu tuh ya, selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Dan kapan kita melakukan karena dalam yang saya sampaikan, kalau dalam strategi perang tidak selamanya bertahan. Ini kapan nyerangnya, kapan kelihatan, atau kapan ada keberhasilannya. Nah, kalau berhasil selama 1 bulan tadi melakukan pertahanan, ya, dengan menggunakan banyak support system yang disediakan dalam ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ini, kalau berhasil berarti kita bisa tenang hidup di 11 bulan ke depan yang akan menggunakan senjata tadi, efek dari pertahanan kita untuk menyerang dari segala macam godaan, ya, yang pasti akan menggoda kita, ya. Dan iblis itu mengalir dalam darah kita sebenarnya. Kapanpun dan secara bertahap, dan pasti akan menggoda kita. Ya akhirnya pertahanannya ya di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, atau di saat kita puasa, ya, di saat puasa. Kalau di bulan Ramadan berarti kita konteksnya selama 1 bulan ini untuk menyerang di 11 bulan ke depan. Kalau misalnya puasa sunnah misalnya, ya kita juga bisa ambil konteksnya ketika tidak berpuasa, ya, ketika berbuka, ketika selama puasa itu menahan, ketika buka melakukan penyerangan. Kalau berhasilkah kita melakukan pertahanan selama puasa tadi, ya, karena ketika kita berbuka tidak berpuasa lagi, nah, di situ kita menggunakan senjata dari pertahanan yang sudah kita bangun, dan kalau berhasil berarti kita bisa mengcounter dari serangan, bahkan kita serang balik, ya, serang balik kepada setiap godaan-godaan ini. Sebenarnya itu, dan ini bukan asumsi karena banyak beberapa kitab klasik yang menjelaskan tentang ini. Jadi pertahanan sampai dia menyebutkan tidak selamanya kita bertahan, ada kalanya kita menyerang, begitu juga dalam peperangan. Nah, yang dimaksud dengan penyerangannya itu ya tadi, ya, ketika tidak berpuasa atau di bulan 11 bulan ke depan, ya, kita menggunakan senjata hasil dari pertahanan kita untuk menyerang dari segala macam godaan setan. Jadi gitu saya kira. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'min wa ma'ukabi wa mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sawati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qudana wa sujudana wa takhashshana wa ta'ammudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul
غفار فاعف عنا يا كريم وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك والسلام على المرسلين والحمد لله